Halo semuanya, kali ini kita akan bandingin dua brand ayam cepat saji, yaitu KFC dari Amerika dan Rocket Chicken dari Indonesia. Bukan cuma soal enaknya aja, tapi mengapa orang menyukai kedua brand ini dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian. Yuk simak videonya. KFC sudah ada sejak tahun 1950 dengan bumbu terkenalnya yaitu 11 Herb and Spice. Di Indonesia sendiri, KFC sudah ada sejak 1979 dan bertumbuh cepat karena gerainya ada di mall besar dan juga kota-kota besar. Yang kedua, rasanya akan sama dimanapun Anda membelinya. Yang ketiga, iklannya banyak dan juga promonya non-stop. Selain ayam, KFC juga main di burger, rice bowl, dan menu musiman. Sedangkan Rocket Chicken merupakan brand lokal yang lahir tahun 2010 di Yogyakarta. Strateginya jelas beda dengan KFC. Rocket Chicken ini lebih fokus ke harganya yang lebih murah dan ramah untuk pelajar atau keluarga hemat. Gerainya yang masuk ke daerah kecil, kampus, dan dekat rumah. Sausnya yang cocok di lidah orang Indonesia seperti pedas manis, barbecue, dan saus lokal lainnya. Jadi, KFC lebih main di lifestyle, sedangkan Rocket Chicken main di sehari-hari. Ketertarikan masyarakat. KFC sering diminati masyarakat karena yang pertama, brand yang kuat dan kredibilitas internasional. Yang kedua, rasanya yang konsisten. Dan yang ketiga, mudah dijumpai di pusat kota atau mall. Jadi tempatnya yang nyaman dan vibes-nya modern. Rocket Chicken juga diminati masyarakat karena yang pertama, harganya yang terjangkau. Yang kedua, mudah ditemukan di permukiman atau dekat kampus. Yang ketiga, cocok untuk makanan keseharian atau lifestyle. Jadi, KFC unggul di citra dan Rocket Chicken unggul di keterjangkauan. Nah, ini yang jarang dibahas. Efek dari KFC sendiri adalah banyak membuka lapangan pekerjaan dan pajaknya yang besar. Yang kedua, banyak pembelian bahan dari supplier Indonesia. Akan tetapi, sebagian keuntungan akhirnya balik ke perusahaan yang berada di pusat luar negeri. Sedangkan Rocket Chicken, modal, pemilik, dan keuntungan hanya berputar di Indonesia saja. Yang kedua, membantu perekonomian di Indonesia, pembelian di supplier lokal seperti roti, burger, kemasan, bumbu, dan logistik. Yang ketiga, dapat membuka gerai di kota-kota kecil atau daerah, bukan hanya di pusat kota saja. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membandingkan dua produk, yaitu KFC dan Rocket Chicken. Mulai dari KFC. Bisa kita lihat di sini KFC itu ayamnya crispy, gurih, porsi agak premium. Orang sering bilang sekali-kali save reward boleh lah ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan melihatkan produk kedua yaitu dari Rocket Chicken. Di sini ayam Rocket Chicken juga crispy, tapi sausnya lebih berani ya karena ala rasa Indonesia dan jelas lebih hemat buat makan bareng banyak orang. Jadi, mana yang terbaik? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Mau pengalaman modern dan branding? KFC jawabannya. Mau harga terjangkau dan bantu ekonomi lokal? Rocket Chicken jawabannya. Yang paling penting, kita tahu bahwa pilihan kita sebagai konsumen tentu memiliki dampak yang penting untuk meningkatkan perekonomian. Di kuartal 2 2025, indeks harga ekspor Indonesia naik 0,96%, sedangkan impor hanya naik 0,11%. Ekspor non-migas jadi pendorong utama. Ini menunjukkan TOT Indonesia mulai membaik dan punya peluang untung dalam perdagangan global.
Indeks harga ekspor Malaysia September 2025 ada di 154,20 dan indeks impor 124,50. Jika dihitung menggunakan rumus TOT sama dengan indeks ekspor dibagi impor dikali 100 hasilnya 123,86. Angka ini sejalan dengan data resmi 123,90 poin. Artinya TOT Malaysia menguntungkan karena impor yang didapat lebih banyak dibanding dengan ekspornya. Total perdagangan Vietnam dalam 9 bulan 2025 mencapai 680,66 miliar dolar, tumbuh 17,3% dibanding tahun lalu. TOT Vietnam juga naik ke 103,15 poin, masih di atas 100, jadi cukup positif. Tapi sejak Agustus 2025, barang Vietnam ke Amerika Serikat terkena tarif 20%, jadi tetap perlu strategi ekspor yang lebih kuat. Cina Oktober 2025 surplus 90,07 miliar dolar, nilai ekspor 305,30 miliar, impor 215,28 miliar. Ekspor unggulan ada ponsel, chip, dan komputer. Impor terbesar minyak mentah dan emas. TOT Cina ada di 97 poin, sedikit di bawah 100, artinya harga impornya masih lebih tinggi dari ekspor di tahun dasar. TOT Amerika Juni 2025 ada di 109,04 poin, naik dari kuartal sebelumnya. Defisit dagang juga turun tajam di Agustus 2025 karena ekspor naik 11,3 miliar dolar. Ada juga kesepakatan dagang baru dengan Eropa di Agustus 2025 untuk menyetabilkan hubungan perdagangan. Secara umum, TOT USA positif, daya beli impor lebih kuat dari ekspornya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.